Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Pradana dari kelas LYA. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi hasil proyek kelompok kami yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Digital. Proyek ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Jadi inti dari presentasi saya ini adalah bagaimana Pancasila tetap relevan dan bisa diterapkan meskipun kita hidup di tengah derasnya arus digitalisasi. Yang pertama, kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu, dimana kalau kita lihat kondisi sekarang, saat ini, di masa ini, di tahun ini, teknologi digital membuat akses informasi semakin cepat dan terbuka. Tapi di sisi lain ada tantangan serius. Generasi muda termasuk mahasiswa seperti kita sering terpapar hoax, ujaran kebencian, radikalisme, bahkan gaya hidup konsumtif yang didorong media sosial. Contoh nyatanya yang bisa dibilang cukup banyak yang bertebar ini seperti banyak berita bohong yang cepat viral atau bahkan konten influencer yang mempromosikan gaya hidup berlebihan. Justru semua ini jelas bertentang dengan nilai Pancasila seperti toleransi, keadilan sosial, dan persatuan. Selain itu, rendahnya literasi membuat banyak orang menerima informasi tanpa berpikir kritis. Bahkan teknologi seperti AI atau deepfake juga bisa memperkuat atau justru meremahkan nilai kebangsaan. Jadi kalau Pancasila tidak benar-benar diintegrasi ke dalam pendidikan, kita bisa kehilangan jati diri bangsa. Dari latar belakang yang telah kami buat, berikut adalah rumusan masalah yang kami paparkan, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama, bagaimana implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan di era digital. Kedua, apa tantangan yang dihadapi. Dan ketiga, bagaimana upaya memperkuat Pancasila agar tetap relevan di dunia pendidikan digital. Nah, berdasarkan hasil temuan kami melalui observasi dan wawancara bersama rekan-rekan kami juga menemukan sebenarnya Pancasila ini nilainya masih ada, tapi maksudnya masih ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti gotong royong, toleransi, dan rasa persatuan. Nah, tapi penerapannya ini sering gak disadari nih oleh rekan-rekan masyarakat ataupun siapapun yang menerapkannya gitu. Kami juga menemukan banyak tantangan nyata seperti mahasiswa tuh yang masih suka mencontek, ada yang mudah terpengaruh konten negatif di media sosial, dan ada juga yang bersikap individualis maupun intoleran. Namun dari guru kami juga mendapatkan insight yang menarik nih. Salah satu guru menggunakan metode cultural responsive teaching yang membuat siswa lebih interaktif dalam memahami toleransi. Ini menunjukkan bahwa era digital itu bukan ancaman kalau kita bisa menyaring hal positif dan tetap memegang nilai Pancasila. Nah, solusi yang kami tawarkan ini berdasarkan temuan di atas. Kami menawarkan beberapa solusinya seperti mengintegrasi Pancasila melalui metode pembelajaran inovatif seperti project based learning atau cultural responsive teaching. Kedua, meningkatkan literasi digital supaya mahasiswa dan pelajar bisa lebih kritis memilih informasi. Ketiga, memperkuat kolaborasi multi pihak antara guru, orang tua, mahasiswa, dan komunitas. Dan terakhir, menjadikan media sosial bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sarana untuk menyebarkan konten positif yang mencerminkan nilai kebangsaan. Nah, bagi saya pribadi, proyek ini sih sebenarnya memberikan sekali banyak pelajaran ya. Saya sendiri makin sadar bahwa integritas itu adalah nilai penting terutama di era digital. Ya, contohnya seperti mencontek. Mungkin terlihat sederhana, tapi itu jelas bertentangan dengan salah satu nilai, yaitu nilai kejujuran. Begitu juga dengan pengaruh negatif dari media sosial, kalau tidak disaring malah bisa merusak karakter kita sendiri begitu. Saya juga belajar bahwa gotong royong bukan hanya teori, tapi nyata dalam kerja tim. Saat kami berbagi tugas, berdiskusi, dan menyatukan hasil wawancara, saya sendiri tuh merasakan langsung bagaimana kolaborasi ini menghasilkan pemikiran yang lebih kaya. Karena kita bertukar ide, dan dari ide itu kita kembangkan, sehingga dari ide yang udah dikembangkan itu kita bisa memperkaya diri kita sendiri juga, bukan hanya kawan-kawan kita juga gitu. Selain itu, proyek ini juga membuat saya lebih melek digital. Saya juga belajar untuk memilah informasi, berpikir kritis, dan menjaga diri dari hal yang bertentangan dengan Pancasila. Saya yakin nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan harusnya terus kita jaga baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Kesimpulannya, nilai Pancasila ini tetap sangat relevan di era digital. Tantangannya memang ada, tetapi tentu saja bisa diatasi dengan solusi yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif.
Dengan sinergi antara pendidik, pelajar, orang tua, dan masyarakat, kita bisa mewujudkan pendidikan yang bukan hanya berkualitas, tetapi juga berkarakter. Itulah cara kita menjaga jati diri bangsa di tengah perubahan zaman yang sangat-sangat ekstrim ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya pribadi dan juga sekian presentasi dari hasil penelitian kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik saran dari Bapak atau Ibu dosen, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.